Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ubaidillah dengan NIM 208105041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul Pandangan mengenai korelasi kompetensi kepribadian guru terhadap minat dan prestasi belajar matematika siswa. Saya ucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga presentasi saya kali ini dapat tersampaikan dan terrealisasikan dengan baik. Oke, kita masuk ke dalam lembaran proposal penelitian kuantitatif, di mana di dalam lembaran ini ada 3 bab yang akan kita bahas nantinya. Nah, untuk bab yang pertama itu ada pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan masalah, relevansi, dan pentingnya penelitian. Untuk bab yang kedua itu ada tinjauan literatur yang isinya ada tinjauan konseptual, tinjauan hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk bab yang ketiga itu ada metode penelitian yang isinya adalah jenis penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. Kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Kita ada latar belakang, di mana latar belakang ini saya bagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai peningkatan minat dan prestasi belajar siswa memiliki kaitan yang erat dengan tampilnya seorang guru, di mana guru ini mampu menjadi sumber utama motivasi siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar matematika siswa. Nah, untuk poin yang kedua itu ada guru selalu dipandang sebagai sutradara yang menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, terutama pada kompetensi guru yang seringkali dipertanyakan jika terjadi penurunan prestasi pada siswa. Untuk poin yang ketiga itu ada guru profesional, merupakan guru yang telah memenuhi komponen sesuai dengan syarat dan ketentuan pada profesi guru. Nah, untuk memenuhi komponen ini, guru harus mampu menguasai salah satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian yang akan sangat membantu dalam usahanya meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran matematika. Untuk poin yang keempat yaitu pandangan terhadap kompetensi kepribadian guru adalah persepsi yang biasanya muncul karena seseorang itu dilihat dari sikap, karakter, keseriusan dalam mengajar, dan integritas seorang pengajar profesional. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan masalah. Dalam pernyataan masalah ini, banyak pandangan muncul ketika siswa mengalami keterlambatan berkembang yang berpengaruh pada menurunnya minat dan prestasi belajar siswa, yang seringkali dikaitkan dengan kemampuan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran. Realisasi kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan penelitian. Ada 4 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama adalah bagaimana minat belajar siswa pada pelajaran matematika. Kemudian bagaimana prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Kemudian apa hubungan antara kompetensi kepribadian guru dengan minat dan prestasi belajar matematika siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ada apakah ada pengaruh antara kompetensi kepribadian guru dengan minat dan prestasi belajar matematika siswa. Selanjutnya kita masuk ke relevansi dan pentingnya penelitian. Dalam penelitian ini dibuat sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam bidang matematika. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai sumber pegangan dalam sarana meningkatkan kemampuan kompetensi kepribadian guru, terutama pada bidang matematika. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh pada minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu tinjauan literatur. Untuk tinjauan literatur itu yang pertama ada tinjauan konseptual dan teori. Nah, ada 3 subbabnya, yaitu yang pertama ada kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari kompetensi guru dan kompetensi kepribadian guru.
Kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki seorang pengajar dalam bertanggung jawab terhadap tugas serta kewajibannya. Untuk kompetensi kepribadian guru itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki seorang pengajar profesional yang mencerminkan kepribadian diri. Untuk minat belajar, menurut Slameto dan Hansen, minat belajar adalah salah satu bentuk keaktifan yang memiliki kaitan erat hubungan dengan motivasi siswa dalam mengeksplor ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh. Anand pada tahun 2020. Nah, untuk prestasi belajar sendiri adalah suatu pencapaian usaha yang didapat setelah melalui proses kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dalam bentuk nilai yang berupa angka, huruf, dan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh siswa. Kemudian masuk ke tinjauan hasil penelitian terdahulu. Pada Pendagogia, Jurnal Pendidikan Dasar tahun 2022 oleh Oliviani Rahmaputri dan kawan-kawan dengan judul Hubungan Kepribadian Guru dengan Minat Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 5 SDN 26 Cakra Negara tahun ajaran 2021-2022. Dengan hasil analisisnya adalah data dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kepribadian guru dengan minat belajar matematika siswa kelas 5 SDN 26 Cakra Negara. Untuk tinjauan hasil penelitian terdahulu yang kedua itu ada Jurnal Riset Pendidikan Matematika tahun 2020 oleh Tika Abri Astuti dan Jailani dengan judul Kontribusi Kompetensi Guru Matematika SMP terhadap prestasi belajar siswa, di mana didapatkan kesimpulan bahwa kompetensi guru dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, namun kompetensi sosial dan kepribadian tidak menunjukkan pengaruh peningkatan signifikan secara langsung terhadap prestasi belajar siswa. Kita langsung masuk ke kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kerangka pikir akan menunjukkan bahwa penelitian ini akan dibawa berlayar ke arah mana dan memiliki ujung yang jelas pula. Nah, kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agar diketahui kompetensi kepribadian guru pasti akan berpengaruh pada minat dan prestasi belajar matematika siswa. Kerangka berpikir itu hanya sebuah dugaan sementara yang nantinya akan dibuktikan pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Nah, kemudian lanjut ke hipotesis penelitian, yaitu ada HO, H0 dan HA. H0 ini di dalam hipotesis penelitian ini yaitu ada tidak terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap minat dan prestasi belajar matematika siswa. Sedangkan untuk HA-nya itu ada terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap minat dan prestasi belajar matematika siswa. Kita langsung masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Lembar yang pertama dalam bab 3 ini ada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, kemudian untuk penelitian ini dilakukan di MTS Maharesi Sidik Wanantara dan waktu pelaksanaannya itu dilakukan pada Jumat 4 November 2022 dan Kamis 10 November 2022. Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 7 MTS Maharesi Sidik Wanantara dan sampel yang digunakan berjumlah 43 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan pada kelas 7A dan 7C. Nah, untuk variabel penelitian ini kita ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas kita simbolkan dengan X dan variabel terikat itu kita simbolkan dengan Y. Nah, untuk variabel bebasnya itu kita ada kompetensi kepribadian guru dan untuk variabel terikatnya itu ada minat belajar matematika siswa dan prestasi belajar matematika siswa. Kemudian kita langsung masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data.
Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua itu konsultasi dengan guru yang bersangkutan, yaitu guru matematika di MTS tersebut. Yang ketiga yaitu ada studi dokumentasi sebagai bukti atau sebagai data tambahan karena bisa menjadi bukti karena sudah melakukan sebuah penelitian di MTS tersebut. Nah, yang keempat adalah penyebar lembar angket, menyebarkan lembar angket kepada siswa dan siswi MTS tersebut. Nah, yang kelima adalah pengumpulan hasil UTS. UTS itu adalah ulangan tengah semester. Nah, kemudian untuk butir-butir dalam lembar angketnya itu ada yang pertama ada kompetensi kepribadian guru, yang kedua ada minat belajar matematika siswa. Kemudian kita masuk ke validitas dan reliabilitas instrumen dengan penjelasan seperti ini. Validitas menjadi upaya mengetahui seberapa akuratnya sih pengukurannya dalam mengukur apa saja objek yang dapat diukur. Nah, untuk reliabilitas itu sendiri menyajikan permasalahan tentang suatu pengukuran apakah dapat dipercaya karena kekonsistenannya. Sedangkan untuk instrumen itu sendiri digunakan sebagai alat yang valid dan dapat dipercaya, mampu menghasilkan informasi kompeten sehingga mampu mencapai pada titik penarikan kesimpulan yang tepat. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu ada uji instrumen dan uji model penelitian, di mana uji instrumen itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk di uji model penelitian itu ada 3. Yang pertama ada uji F, yang kedua itu ada koefisien determinan, yang ketiga itu ada uji T. Nah, untuk semua uji yang dilakukan ini bertujuan untuk merealisasikan sebuah bentuk usaha dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari suatu penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Benjamin Franklin. Semoga pada sesi presentasi kali ini, maksud dan tujuan saya diharapkan mampu tersampaikan dengan baik. Kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, disampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.